Tim nasional Indonesia akan memulai perjalanannya di FIFA World Cup usia 17 Qatar tahun 2025 yang berlangsung dari tanggal 3 November sampai tanggal 27 November. Indonesia tergabung di grup H bersama dengan Brazil, Honduras, Indonesia, dan juga Zambia. Pertandingan pertama Indonesia akan menghadapi Zambia tanggal 4 November dan pertandingan kedua Indonesia akan menghadapi Brazil tanggal 7 November dan pertandingan terakhir penentuan Indonesia akan menghadapi Honduras tanggal 10 November. Oke, Indonesia akan menghadapi Zambia terlebih dahulu. Di mana Zambia ini merupakan debutan untuk tim nasional usia 17 yang berlaga di Piala Dunia usia 17. Kalau Indonesia bukan debut. Indonesia lolos untuk yang kedua kalinya di putaran final Piala Dunia usia 17 di mana Indonesia pertama kali debut di tahun 2023 ketika terpilih menjadi tuan rumah. Kala itu kita berada di peringkat 3 sehingga tidak lolos ke putaran berikutnya. Dan kita lolos ke putaran final Piala Dunia kali ini melalui Piala Asia usia 17 di mana kita menjadi juara grup. Kala itu mengalahkan Korea Selatan. Dan kita berhak lolos karena jatah Asia pada saat itu 8 slot. Sehingga kita dengan lolos ke babak 16 besar, kita ke babak 8 besar, maka kita sudah otomatis bermain di Piala Dunia usia 17. Dan Zambia ini merupakan debutan baru pertama kali tampil di Piala Dunia usia 17. Dan tentunya pertandingan kali ini sangat menentukan sekali. Pertandingan pertama, first match, tentunya sangat menentukan. Di mana memang kedua tim sama-sama sudah mempersiapkan diri. Di mana Indonesia mempersiapkan sudah melakukan tesnya sejak tanggal 17 Oktober di Uni Emirat Arab, Dubai. Dan kita sudah melakukan 3 kali uji coba menghadapi Paraguay dengan skor 1-2 kita kalah dan juga menghadapi Pantai Gading kita seri 0-0. Lalu kita menghadapi Panama skor dengan 1-1. Artinya dari 3 pertandingan kita berhasil seri 2 kali dan kalah sekali. Dan Zambia juga tidak sembarangan, dia juga melakukan beberapa uji coba dan melawan tim kuat yaitu menghadapi Meksiko, menang dengan skor 3-1. Ya, Meksiko itu tim besar ya sebenarnya, tetapi Zambia ini bisa mengalahkan dengan skor besar. Dan yang kedua, Zambia juga melakukan uji coba menghadapi New Caledonia, tim asal Oseania, menang dengan skor 3-0. Artinya Indonesia sebenarnya dalam ancaman menghadapi Zambia, tetapi Indonesia harus percaya diri dan mengincar kemenangan pertamanya di Piala Dunia usia 17. Karena di edisi sebelumnya kita belum pernah menang. 2 kali seri, lawan Ekuador seri, lawan Panama seri, ya kalah lawan Maroko 3-1, sehingga kita tidak lolos. Ini adalah kesempatan besar untuk memenangkan pertandingan sekaligus menjaga asa untuk tetap berada di jalur yang bagus di Piala Dunia usia 17. Karena Zambia ini sebenarnya berada di pot 4, kita di pot 3, satu tingkat di atasnya Zambia. Karena kalau lawan Zambia ini tidak bisa dimenangkan atau seri, kita nanti akan kesulitan. Bahkan di pertandingan kedua kita menghadapi Brazil yang notabene 0 poin lah. Saya akan memprediksi Indonesia ketika nanti menghadapi Brazil 0 poin. Makanya kita harus target benar-benar kejar poin ini di melawan Zambia. Dan kita harus mencetak gol sebanyak-banyaknya kalau bisa. Artinya kita harus bisa memanfaatkan peluang mencetak gol. Tetapi Zambia juga bukan tim sembarangan. Pasti pertandingan ini akan sangat seru sekali, akan sangat rapat sekali dari tim nasional Indonesia maupun timnas Zambia yang merupakan wakil dari Konfederasi Afrika. Kita juga pernah menghadapi konfederasi dari Afrika di Piala Kemerdekaan, kita menghadapi Mali, kalah 2-1. Menghadapi kemarin Pantai Gading kita juga seri 0-0 dan sebenarnya kita belum pernah menang di timnas Indonesia 17 menghadapi tim-tim Afrika. Ini kesempatan Zambia mumpung debutan dan juga kita juga sedang on fire, tetapi dalam urusan mencetak gol kita memang tidak terlalu banyak, tidak terlalu gesit. Mungkin nanti Mirza dan juga Alberto Fadli ya bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya dan bisa memanfaatkan peluang yang ada di Indonesia. Kalau bisa kita counter secepat mungkin. Kalau bisa kita menguasai pertandingan ya kita kuasai pertandingan. Nanti di lini tengah ada Evandra Florasta dan juga Zahabi Goli, ada juga Putu Panji di belakang. Ini sangat bagus sekali sebenarnya ya, dan juga Al Ghassami, kiper kita punya kiper Al Ghassami ini cukup baik sekali. Tentu harapan kita pertandingan melawan Zambia kita bisa memenangkan sehingga langkah kita nanti untuk lolos ke babak berikutnya semakin terbuka lebar. Karena pertandingan ini adalah pertandingan menentukan. Kalau kita kalah lawan Zambia, mental pemain akan down dan seluruh masyarakat Indonesia tampaknya sudah pasti kecewa.
karena dia adalah tim asuhan coach Nova Arianto, di mana Nova Arianto ini merupakan didikan dari Sintayong. Mudah-mudahan nanti bisa meniru apa yang selama ini ilmu yang diambil oleh Sintayong oleh coach Nova Arianto. Kita berharap yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Teman-teman silakan tulis komentar mengenai tim nasional Indonesia menghadapi Zambia. Saya berharap bisa memenangkan pertandingan, dan pertandingan ini ternyata tidak disiarkan di televisi nasional. Sayang sekali ya, tidak disiarkan secara nasional. Teman-teman tulis saja komentar mengenai pendapat siaran langsung ini ya. Sayang banget Piala Dunia tapi tidak disiarkan di TV nasional. Malah yang menyiarkan adalah FIFA di akun aplikasi FIFA Plus, itu di streaming. Jadi kita kalau mau nonton bola itu harus bayar minimal ya paket data lah. Begitu, nggak gratis. Kalau di TV kan gratis ya, nontonnya enak, bisa layar lebar juga TV. Kalau di FIFA Plus makanya kalau di HP kurang begitu semarak untuk menonton sepak bola, apalagi nih kelasnya Piala Dunia. Dan yang sangat disayangkan adalah Qatar ini menyelenggarakan Piala Dunia di satu kota dan juga di Aspir Academy. Di situ terdapat banyak lapangan, ya tribunnya sangat kecil sekali. Mungkin kemarin juga coach Nova Arianto mengatakan kekecewaannya. Dia pikir mungkin pertandingan sekelas Piala Dunia akan bermain di stadion, tetapi ya bermainnya di lapangan latihan begitu. Teman-teman nanti komen aja tentang ya lapangannya ini. Mungkin mengecewakan lah ya, untuk kategori kelas Piala Dunia hanya bermain di lapangan latihan yang tribun sangat kecil. Bahkan Indonesia juga tidak mampu menyiarkan secara langsung, dan kita tidak tahu apakah pertandingan ini menggunakan VAR atau tidak, video assistant referee atau tidak. Ya inilah Qatar ya, dengan segala kontroversialnya baik di tim junior maupun tim senior. Ya begitulah Qatar. Intinya kita gua nggak banyak komen, nanti kalau mau komen aja lah di kolom komentar mengenai Qatar yang mendominasi AFC, dan juga ada beberapa sponsor yang di FIFA. Jadi begitu ya Qatar. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara banyak lah di Piala Dunia kali ini, dan gue juga berharap kita bisa memenangkan pertandingan menghadapi Zambia. Apalagi pertandingan pertama ini krusial sekali. Yang gue berharap sih teman-teman nanti anak-anak atau pemain-pemain timnas U17 bisa menjaga mental mereka. Apalagi kalau kita nanti kejebolan duluan, ya itu harus kuat sekali mental tim pemain ya. Jangan sampai kita down malah kejebolan lagi. Itu yang sangat berbahaya. Oke, gua kira demikian begitu aja. Wassalam.